peristiwa atau artefak dari Ibu Raden Dewi Sartika. Perlu diketahui juga, Ibu Raden Dewi Sartika ini merupakan salah satu tokoh perintis berdirinya Sekolah Keutamaan Istri di Kota Bandung. Di mana dalam Sekolah Keutamaan Istri ini, semua murid-muridnya itu berasal dari kalangan tidak mampu, semua murid-muridnya itu merupakan perempuan. Selain dibekali berbagai macam keterampilan, seperti menjahit, menyulam, menenun, membatik, dan sebagainya, Dewi Sartika juga memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didiknya supaya wanita-wanita Sunda itu tidak ketinggalan sama kaum laki-laki. Saya Kenny Dewi. Saya adalah seorang ibu dari 2 orang anak, dan saya berkegiatan sebagai dosen dan juga memiliki sebuah playgroup dan taman kanak-kanak. Saya adalah salah seorang cicit Ibu Raden Dewi Sartika. Sepengetahuan saya dan berdasarkan cerita dari orang tua saya, Ibu Raden Dewi Sartika itu seorang yang gigih. Jadi karakter yang paling terlihat dan paling terasa adalah kegigihannya dalam memperjuangkan apa yang ingin dicapainya, termasuk ketika beliau ingin mendirikan sebuah sekolah. Tempat ini merupakan situs dari peninggalan Ibu Dewi Sartika. Karena beliau pada waktu itu mulai mendirikan Sekolah Dewi Sartika adalah tempatnya di daerah ini, yang disebut daerah Keboncau. Namanya peristiwa Bandung Lautan Api, di mana dalam peristiwa Bandung Lautan Api atau Bandung Lautan Api ini terjadi karena adanya perjanjian antara Inggris dengan Belanda yang dimenangkan oleh Inggris. Kemudian Inggris membonceng tentara Belanda ketika masuk lagi ke daerah Jawa Barat. Nah, pada saat Inggris melakukan pemberontakan lagi di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung, rakyat berinisiatif untuk membakar beberapa tempat, khususnya 3 tempat yang ada di Kota Bandung yang akan dijadikan basis militernya oleh Belanda. Kemudian dibakarlah 3 tempat itu dan rakyat melakukan arus pengungsian ke Bandung Selatan. Playgroup dan taman kanak-kanak Jagat Alit itu didirikannya 3 tahun yang lalu, jadi sekarang udah jalan tahun ketiga. Tapi kegiatan kami sebelum memulai sekolah itu sudah dimulai sejak 5 tahun yang lalu. Jadi saya kan ngajar di sebuah universitas sebagai dosen. Kemudian saya melihat perkembangan mahasiswa saya dari tahun ke tahun, karena saya ngajar udah mungkin 20-an tahun lah. Kemudian saya melihat ada tantangan-tantangan khusus yang mereka hadapi,
pada saat mengikuti perkuliahan dan dalam proses belajar mengajarnya, yang kemudian saya berpikir bahwa tantangan itu muncul pastinya tidak pada saat itu juga, tapi merupakan hasil dari sebuah proses pendidikan mulai dari jenjang yang paling awal sampai mereka kuliah. Akhirnya saya mencari konsep pendidikan yang saya pikir adalah konsep pendidikan yang baik, dan saya menemukan konsep pendidikan Waldorf, dan kemudian saya membuat playgroup dan TK. Oke, saya mau cerita tentang Awika ya. Jadi Awika itu sebetulnya nama sebuah yayasan yang merupakan kependekan dari ahli waris pahlawan nasional Raden Dewi Sartika dan Agah Kanduruan Suryawinata. Awika itu sendiri sebetulnya secara resmi berdiri menjadi sebuah badan hukum semenjak tahun 2015. Tapi sesungguhnya kegiatan-kegiatan Awika itu sudah dimulai jauh sebelum yayasan itu berdiri. Tentu saja oleh para ahli waris dari Ibu Raden Dewi Sartika, mulai dari anak-anaknya, cucunya, sampai ke generasi cicit yang ada sekarang. Umumnya sebuah yayasan, maka Awika itu sendiri didirikan dengan tujuan utama untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan. Dan ada beberapa kegiatan utama yang menjadi konsen kami di Yayasan Awika. Adalah seorang pejuang yang ada di Indonesia. Kantun jujuluk nu arum kariwawangi nu sengit nyebar mencar sapa Sunda bangsa Nusantara. Sari puspa wangi arum sengit manis ngadaring sari sekar nyurup nitis karena Sukma istri Sunda. Teka gambar kurumpakan teka sang